Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NPM 22411211 dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia merujuk pada serangkaian upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas individu dalam suatu organisasi. Ini mencangkup pelatihan pendidikan, pembinaan, dan aktivitas lainnya yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam konteks pekerjaan atau tugas mereka. Pelatihan SDM adalah proses yang melibatkan penyediaan instruksi, keterampilan, dan pengetahuan kepada individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kemampuan kerja. Pelatihan SDM dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, dan peningkatan pemahaman terhadap perubahan teknologi atau industri. Pelatihan ini dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk seperti workshop, kursus, seminar, atau pelatihan online. Proses pelatihan SDM umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Menentukan area di mana karyawan atau tim memerlukan pengembangan keterampilan atau pengetahuan tambahan. 2. Perencanaan pelatihan. Menyusun rencana pelatihan yang mencakup tujuan, metode pelatihan, materi pelatihan, dan penjadwalan. 3. Implementasi pelatihan. Menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan rencana. Menggunakan metode yang efektif seperti presentasi, diskusi kelompok, atau studi kasus, atau stimulasi. 4. Evaluasi pelatihan. Mengukur efektivitas pelatihan melalui penilaian peserta, tes, atau umpan balik untuk menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai. 5. Tindak lanjut. Memberikan dukungan dan peluang untuk penggunaan keterampilan yang diperoleh di tempat kerja. Selanjutnya, yaitu jenjang pelatihan. Jenjang pelatihan SDM dapat mencangkup tingkat dasar hingga tingkat lanjutan, tergantung pada kebutuhan dan tingkat keterampilan individu. Ini dapat melibatkan yang pertama, pelatihan awal, pemberian dasar-dasar pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk memahami tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, pelatihan lanjutan, pengembangan keterampilan yang lebih spesifik atau kompleks sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau peran individu. Yang ketiga, yaitu pelatihan kepemimpinan. Fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan manajemen untuk individu yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan. Yang keempat, pelatihan khusus industri. Penyediaan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik untuk industri atau sektor tertentu. Ada berbagai metode pelatihan SDM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik peserta. Beberapa metode umum meliputi 1. Pelatihan kelas atau seminar. Menyediakan pelatihan dalam lingkungan kelas dengan seorang instruktur yang memimpin presentasi dan diskusi. Yang kedua, pelatihan online atau e-learning. Menggunakan platform digital untuk memberikan pelatihan, memungkinkan akses fleksibel dan pembelajaran mandiri. 3. Pelatihan on the job. Pembelajaran yang terjadi langsung di tempat kerja, memberikan pengalaman praktis dan relevansi langsung dengan pekerjaan. Yang keempat, simulasi. Mensimulasikan situasi kerja nyata untuk memungkinkan peserta berlatih keterampilan dan menghadapi tantangan dan resiko. Yang kelima, studi kasus. Analisis mendalam tentang situasi atau proyek tertentu untuk memahami konteks dan pengambilan keputusan yang terlibat. Yang keenam, diskusi kelompok.
memfasilitasi pertukaran ide atau pengalaman antar peserta dalam konteks paduan atau topik tertentu. Yang ketujuh yaitu role playing, menempatkan peserta dalam peran tertentu untuk mensimulasikan interaksi di lingkungan kerja dan mengasah keterampilan interpersonal. 8. Pembelajaran berbasis proyek, memberikan tugas atau proyek nyata untuk dikerjakan oleh peserta sebagai bagian dari pembelajaran mereka. 9. Mentoring dan coaching, memanfaatkan dukungan individual dari seorang mentor atau pelatihan untuk membimbing perkembangan karir dan keterampilan. Pemilihan metode tergantung pada sasaran pelatihan, jenis keterampilan yang dibutuhkan, dan preferensi pembelajaran peserta. Pendekatan kombinasi dari berbagai metode juga dapat efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Pengembangan manajemen melibatkan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajerial dalam suatu organisasi. Beberapa aspek pengembangan manajemen melibatkan yang pertama, pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, pengembangan keterampilan manajerial. 3. Program mentor dan coaching. 4. Pengembangan strategis. 5. Manajemen perubahan. 6. Evaluasi kinerja. 7. Manajemen konflik. 8. Pemahaman bisnis dan keuangan. Dan yang terakhir yaitu 9. Pengembangan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.